Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara pengacara Ade Armando meminta Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menghapus cuitan dan meminta maaf karena diduga cuitan Sekjen PAN tersebut menyinggung nama Ade Armando. Apakah benar inisial AA dalam cuitan Edi Suparno adalah Ade Armando? Kita bahas bersama pengacara dari Ade Armando, Muannas Al-Aidid, dan juga kami telah mengundang Sekjen PAN Edi Suparno, perwakilannya hingga kader PAN lain. Namun hingga saat ini masih belum bersedia dan kami masih coba untuk menghubungi pihak dari Partai Amanat Nasional. Saya ke Mas Muannas. Selamat sore, Mas Muannas. Selamat sore, Mbak Friska. Yang pertama kali saya akan tanyakan soal dari pihaknya Bung Ade Armando, apa merasa bahwa inisial AA dari cuitannya Pak Edi itu merujuk ke Bung Ade Armando? Ya tinggal dibuktikan saja sama dia. AA yang dimaksud siapa selain Ade Armando? Oke. Karena kalau dalam hukum itu ada istilah noter factum. Jadi hal yang sudah diketahui sama umum itu tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi pada saat peristiwa tanggal 11 April itu terjadi, pengeroyokan, kekerasan dari sejumlah insiden dalam peristiwa itu kan orang tahu bahwa itu terjadi pada Ade Armando. Dan bisa dipastikan bahwa AA itu ya bukan Ayam Alasan, Agim atau siapalah. Sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah Ade Armando, kecuali kalau dia memang bisa punya alibi untuk membuktikan bahwa Ade Armando yang dimaksud itu adalah bahwa inisial AA yang dimaksud itu adalah pelaku lain. Gitu. Kenapa saya tanyakan ini ke Mas Muannas? Karena Wasekjen PAN Slamet Aryadi mengatakan bahwa pihaknya bakal pasang badan untuk merespons somasi dari pihaknya Bung Ade Armando, karena menurut mereka somasinya salah alamat karena Pak Edi tidak pernah menyebut namanya Bung Ade, hanya inisial AA tadi. Tanggapan Anda? Iya, kalau saya melihat itu responnya kan seolah-olah bahwa AA yang dimaksud itu Ade Armando adalah kesimpulan dari pihak kita sendiri. Gitu kan. Di satu sisi dia juga tidak bisa membuktikan bahwa AA yang dimaksud itu adalah bukan Ade Armando. Lalu siapa? Nah, kalau kita bicara di Twitter itu bisa dicek dalam komen-komen di netizen ya. Itu sama sekali tidak ada klarifikasi dan bantahan itu terhadap Ade Armando. Bahkan semua orang menyebut pasti adalah Ade Armando. Jadi jangan kayak ayam sayur lah. Jangan takut juga untuk malu atau malu-malu itu mengatakan bahwa itu bukan Ade Armando. Itu sudah pasti lah, sudah patut diduga bahwa itu adalah Ade Armando. Apa yang Mas Muannas lihat kalau sekarang kan cuitannya sudah dihapus? Apa yang dibaca oleh pihak Bung Ade soal langkah ini? Cuitannya udah dihapus. Oke. Saat ini cuitannya sudah dihapus. Menurut Anda seperti apa? Saya belum tahu ya, cuitannya sudah dihapus. Tadi terakhir saya monitor belum dihapus tuh ya. Oke. Nah, seandainya memang dihapus atau tidak, apa yang Anda tangkap dari langkah ini dari pihak PAN? Iya, bagi saya begini, kalau dia bukan seorang pejabat politik, mungkin kita nggak perlu tanggepin ya. Atau dia masyarakat biasa, gitu, atau rakyat biasa membuat tweet seperti itu, ya mungkin kita nggak perlu respon juga. Atau mengambil langkah hukum. Tapi ini kan selevel sekjen, ya, merupakan simbol tertinggi dari partai politik. Kok bisa menuduh orang, memvonis seseorang tanpa ada putusan resmi dari pengadilan dengan menyebut termasuk AA itu dianggap melakukan penistaan terhadap agama. Dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan jiwanya Bang Ade. Bisa jadi dia dibunuh di jalan, gitu. Sementara tidak ada putusan sama sekali. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Padahal permintaan kita simpel, sudahlah minta maaf dan hapus tweetnya, selesai kok masalah. Gitu. Oke. Nah kalau sekarang ini sebenarnya sudah masuk hari keberapa somasi, Mas Muannas? Ya, hari Kamis itu kita sudah somasi. Ya mungkin hari ini. Oh kalau di awal kan pihak Mas Muannas mengatakan bahwa 3 kali 24 jam, artinya terakhir hari ini. Kalau sampai sekarang tidak ada tanggapan, berarti sudah pastikah akan lapor ke polisi? Iya, kita akan bukti sedang kita siapkan. Mungkin kalau tidak rencana malam ini, paling tidak besok kita akan resmi membuat laporan polisi. Tentang tuduhan fitnah, pencemaran nama baik dan juga menyebarkan berita bohong. Kalau lapor ke polisi, bukti apa saja yang dipunya? Apakah hanya satu tweet itu saja atau satu cuitan itu saja atau seperti apa? Yang kita siapkan itu ada bukti cuitannya,
di akun Twitternya ini kebetulan sudah kita siapkan juga ini buktinya. Kemudian kita siapkan juga link URL itu dalam bentuk flash disk dan tinggal kita ini aja, tinggal kita membuat laporan. Yang menarik juga kalau dari pihak MKD DPR mengatakan bahwa ada hak imunitas terhadap anggota DPR, jadi tidak bisa untuk dibawa ke ranah hukum. Tanggapan Anda? Ya berarti kalau begitu logikanya jangan mentang-mentang dia anggota DPR maka dia bisa memvonis orang seenaknya. Kan itu persoalannya, dia memvonis loh Ade Armando itu termasuk kalau melakukan penistaan ulama dan penistaan agama. Bahasanya dalam cerita seperti apakah kalau dia kemudian anggota DPR bisa balik imunitas, bisa kemudian vonis orang berdasarkan sesuka hatinya, kan nggak bisa. Gitu. Okay. Apalagi dia kita cek adalah waktu komisi dari Komisi 7 kalau tidak salah, itu bagian energi, teknologi dan lingkungan. Lalu apa urusannya dengan cuitan masalah Ade Armando dan penistaan agama? Nggak ada kaitan gitu. Oke, nah kalau jadi saya kira bahwa kualitas itu juga tidak sama sekali tidak beralasan dalam masalah ini. Oke, nah yang juga menarik adalah kalau bicara soal kasus ini, selain dibawa ke ranah hukum, apakah juga akan dilaporkan ke MKD misalnya jalur lainnya? Kalau misalnya tadi kepentok dengan hak imunitas misalnya. Iya, itu bagian yang nanti kita akan tidak lanjuti. Tapi sementara ini kita akan fokus dulu dalam duga tindak pidana kita pencemaran nama baik dan juga menggunakan berita bohong dulu saja. Gitu. Bahkan kita juga kemarin sempat menyampaikan akan mengajukan gugatan secara perdata juga. Termasuk kita akan mengambil langkah yang melaporkan juga kepada MKD. Kenapa diambil langkahnya tadi dua antara perdata juga pidana? Iya, pidana dulu kita buktikan. Setelah itu kemudian bisa dibuktikan, maka kita akan minta ganti kerugiannya juga, kita perbuatan melawan hukum. Gitu terhadap yang bersangkutan. Dan pihaknya Bung Ade Armando, meskipun tadi pihak dari PAN mengatakan bahwa dikatakan AA ini tidak merujuk kepada Bung Ade Armando, tapi bukti yang dibawa sudah dianggap cukup? Cukup bagi kami cukup. Tapi juga bahwa AA yang dimaksud adalah Ade Armando, kecuali dia bisa membuktikan bahwa AA itu yang melakukan, yang dianggap melakukan penistaan agama dan ulama itu, ada pelaku lain. Siapa pelakunya? Kan kesannya melepaskan gitu loh. Malah kalau mau bela diri boleh, tapi jangan yang kayak begitulah. Nanti bisa jadi bahan tertawanya masyarakat kalau dia seperti itu. Sebenarnya apa yang membuat, pertanyaan kami adalah apa yang membuat sampai ini harus dibawa ke jalur hukum? Dan tadi diawali dengan somasi, tidak dibicarakan dulu misalnya secara pribadi antara Bung Ade, pihak Bung Ade dengan Pak Edi Suparno. Kita sudah somasi secara resmi. Akun Twitternya pun sudah kita sampaikan. Dan permintaan kita sederhana kok, supaya itu kemudian dihapus. Kenapa? Karena cuitan itu sadis menurut kita. Kalau orang menista agama itu, Mbak, menista ulama, apa bisa dijamin keselamatannya Bang Ade? Seolah-olah bahwa kekerasan yang terjadi itu kan dianggap sah-sah aja. Padahal tidak pernah ada bukti resmi putusan pengadilan terhadap yang bersangkutan. Sehingga saya bahwa Bang Ade itu pernah dilaporkan 2 kasus. Pertama soal masalah langgam Jawa, kedua adalah soal masalah Joker, soal masalah Anies. Dan itu semua masih berproses. Tidak pernah ada satu putusan pun yang menetapkan dia sebagai tersangka. Bahkan dalam kasus penistaan agama yang dulu pernah dilaporkan, itu juga sudah dihentikan. Itu yang kita punya datanya, gitu loh. Jadi apa yang terjadi pada Ade Armando itu sebetulnya sama terjadi juga pada Abdul Somad pernah dilaporkan, penistaan agama, Rocky Gerung pernah dilaporkan, persoalan masalah kitab suci fiksi, kemudian juga misalnya Haikal Hasan pernah juga dilaporkan kaitan masalah tuduhan Habib itu adalah kafir. Apa boleh kita pukulin dia di jalan? Jadi kekerasan itu keselamatan dengan menuduh orang vonis sementara tidak ada putusan pengadilannya. Oke. Terakhir Mas Mu'annas, ini kami koreksi dan cek kembali di Twitternya ada yang 12 April 2022 pukul 7:06 waktu Indonesia Barat. Sampai sekarang sudah 3.511 likes, ada 149 di quote tweetnya, juga 662 retweet. Dengan banyaknya respons ini, apa dampak kerugian yang dirasakan kalau menurut Mas Mu'annas dengan respons di tweet yang begitu besar hingga saat ini? Iya, artinya begini, jangan sampai
bahwa Ade Armando kemudian sudah menjadi korban dari kebrutalan, kekerasan sekelompok orang yang kemudian mengatasnamakan agama, kemudian dia di media sosial harus dihakimi lagi. Harus kemudian ada opini massa seolah-olah bahwa dia adalah pelaku penista agama, pelaku penghina ulama. Padahal tidak ada satupun putusan pengadilan dalam proses hukum yang mengatakan itu, gitu loh. Makanya kita keberatan. Kok bisa selevel sekjen ngomong seenaknya gitu loh. Oke, baik. Dan berarti langkah selanjutnya kalau dari pihak Bung Ade akan membawa ke jalur hukum begitu ya. Mas Mu'annas, terima kasih atas waktunya, dan saudara, sampai saat ini pukul 17.11 waktu Indonesia Barat kami juga terus menghubungi pihak dari Partai Amanat Nasional, baik itu Sekjen, Wasekjen, juga kader lainnya, namun belum ada respons untuk mengikuti dialog ini. Terima kasih sekali lagi Mas Mu'annas Alaidit atas waktunya, dan kami juga akan terus memperbarui informasi terkait ini.